Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kita masuk ke poin 31. 30? Enggak, udah itu 29-30 udah. Tentang Khawarij kemarin. 31, wa abra'u min sinfaini qad lu'ina ma'an fadha adhara al-irja wa dha ankara al-qadar. Dan aku berlepas diri dari dua kelompok. Wa abra'u artinya aku berlepas diri. Min sinfa ini dari dua kelompok. Qad kalau masuk ke dalam fi'il madhi artinya sungguh. Tapi kalau qad masuk dalam fi'il mudhari artinya terkadang. Di sini qad masuk dalam fi'il madhi. Qad lu'ina, keduanya telah dilaknat ma'an, secara bersamaan. Siapa dua kelompok itu? Fadha adharul irja. Yang satu menampakkan irja, itu murji'ah, akidah murji'ah. Wadha angkara al-qadar. Yang satu lagi yang mengingkari adanya takdir. Sini beliau menyebutkan kelompok sesat berikutnya. Kemarin kita sudah sebutkan yang pertama Syiah, di mana Syiah yang pertama kali mencetuskannya atau yang membangunnya adalah orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Yang kedua kita kemarin sudah bahas Khawarij. Walaupun itu pembahasannya secara global aja ya, ataupun secara terperinci, tentu itu butuh waktu khusus. Sekarang beliau menyebutkan dua kelompok. Yang ketiga yaitu Murji'ah. Yang keempat itu kaum Qadariyah. Siapa Murji'ah? Murji'ah adalah firqah yang meyakini bahwa amal tidak termasuk iman. Ya. Murji'ah adalah kelompok yang meyakini bahwa amal tidak termasuk iman, dan bahwasanya amal tidak mempengaruhi keimanan. Dan kelompok Murji'ah ada 3 macam. Kelompok Murji'ah ada 3 macam. Macam yang pertama yaitu yang disebut
kelompok Murji'atul Fuqaha. Murji'ahnya para fuqaha. Maksudnya yaitu Murji'ahnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Dan gurunya yaitu Hamad bin Abi Sulaiman. Mereka meyakini bahwa iman itu adalah keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan. Adapun amal, kata mereka, tidak termasuk iman. Jadi, ya, cukup seseorang disebut muslim yang sempurna, mukmin yang sempurna, dia meyakini dengan hati dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dah selesai. Dia mau berbuat syirik, dia mau berbuat maksiat, katanya imannya tetap sempurna, tidak berkurang. Iya. Yang kedua yaitu Murji'atul Jahmiyah. Murji'ah kaum Jahmiyah. Siapa mereka? Yaitu yang meyakini bahwa iman itu sebatas al-ma'rifatu billah, keyakinan dengan hati. Ya, keyakinan dengan apa? Hati. Ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan, kata mereka, tidak termasuk iman. Jadi, ya, kelompok kedua ini meyakini, Pak, orang yakin sebatas yakin Allah pencipta langit dan bumi, sudah yakin, udah selesai. Walaupun dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap. Walaupun dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, imannya sempurna. Yang penting hatinya. Makanya dari Murji'ah Jahmiyah ini muncul yang disebut dengan agama kepercayaan. Agama apa? Kepercayaan. Yang penting percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dah selesai. Iya. Dan ini ternyata diikuti oleh kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah. Yang ketiga itu Murji'ah, ya, yang meyakini, yaitu Murji'ah Karramiyah. Murji'ah Karramiyah, pengikut Muhammad bin Karram, yang meyakini bahwa iman itu sebatas ucapan dengan lisan. Mereka meyakini bahwa iman itu sebatas ucapan dengan lisan. Keyakinan, kata mereka, nggak penting. Amal nggak penting. Yang penting mengucapkan dengan lisan. Sehingga mereka meyakini, Pak, orang munafik itu mukmin yang sempurna. Kan orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga mereka menyamakan antara Abu Bakar dengan orang munafik. Nah, ini tiga macam Murji'ah. 3 macam apa? Murji'ah. Siapa yang bisa ngurangin? Yang pertama, Murji'ah siapa? Fuqaha. Siapa dia? Apa keyakinannya? Meyakini bahwa iman itu apa? Meyakini bahwa iman itu hanya sebatas keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan.
Adapun amal tidak termasuk iman. Yang kedua, Murji'ah siapa? Jahmiyah. Apa keyakinannya? Meyakini bahwa iman itu hanya sebatas apa? Keyakinan dengan hati. Yang ketiga, Murji'ah siapa? Karramiyah. Siapa dia? Itu mereka meyakini bahwa iman itu hanya sebatas ucapan dengan lisan. Nah, ini tiga-tiganya ya kelompok Murji'ah yang sesat, Pak. Zaman sekarang ada nggak kelompok Murji'ah? Hah? Namanya nggak ada, tapi keyakinan masih ada. Ada orang mengatakan apa? Yang penting hatinya baik. Yang penting apa? Hatinya baik. Saya walaupun nggak pakai dijilbab, nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin loh. Ya. Ini keyakinan Murji'ah. Ini keyakinan apa? Murji'ah. Baik, kelompok yang keempat itu Qadariyah. Siapa kelompok Qadariyah? Itu kelompok yang menolak takdir. Mereka meyakini katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Dan mereka juga meyakini bahwa perbuatan manusia tidak diciptakan oleh Allah. Ini perbuatan manusia tidak diciptakan oleh Allah. Bahwasanya hamba lah yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah. Ini jelas keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran tegas Allah mengatakan apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Kalian. Makanya Ahlussunnah meyakini, Pak, bahwa perbuatan hamba, perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kebalikan Qadariyah siapa? Itu kelompok Jabariyah. Kebalikannya kaum Qadariyah itu kelompok apa? Jabariyah. Siapa mereka? Mereka meyakini bahwa semua sudah takdir Allah. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Semua sudah takdir Allah, manusia tidak punya kehendak, manusia tidak punya pilihan. Sehingga mereka, ya Pak, mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat, ya, maka itu sudah takdir Allah. Sudah takdir apa? Allah. Kita katakan betul. Makanya Jabariyah ada miripnya dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah meyakini memang betul semua takdir Allah. Cuma bedanya Ahlussunnah dengan Jabariyah apa, Pak? Kalau Ahlussunnah menetapkan kehendak untuk manusia dan pilihan untuk manusia. Bahwa manusia punya kehendak, manusia punya kemampuan, manusia diberikan pilihan. Dalilnya mana? Banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum ay yastaqim." Bagi siapa di antara kalian yang mau istiqomah, silakan. Ya, bagi siapa di antara kalian yang mau istiqomah, silahkan. Kata-kata Allah liman sya'a, bagi siapa di antara kalian yang mau, itu menunjukkan bahwa manusia punya apa? Kehendak. Lalu Allah mengatakan apa? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak
kecuali mengikuti kehendak siapa? Allah. Perhatikan Pak, ini perbedaan antara Jabariyah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Memang ada persamaannya, ada, yaitu bahwa sama-sama menetapkan adanya apa? Takdir. Iya. Makanya kaum Jabariyah, Pak, menganggap bahwa orang yang berbuat maksiat tidak boleh disalahkan. Karena apa? Bertakdir. Pernah suatu ketika di zaman Umar bin Khattab, Umar ingin memotong tangan seorang pencuri. Apa kata si pencuri ini? Hai Umar, tak dulu sebentar, mahalan. Bukankah aku mencuri ini sudah takdir Allah? Apa kata Umar? Betul. Aku pun akan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Ya, orang Jabariyah menganggap bahwa orang berzina, orang mencuri, orang sudah takdir, udah nggak usah disalahin mereka. Tapi mereka punya keyakinan bahwa Allah akan azab orang-orang yang berbuat maksiat itu. Iya. Murni dari kehendak Allah, bukan karena salah manusia. Ajib. Ini keyakinan siapa? Jabariyah. Ahlussunnah tidak demikian. Makanya kaum Jabariyah itu Pak, ya, hakikat kaum Jabariyah itu menolak semua sanksi Pak. Orang yang berbuat kemaksiatan nggak boleh disanksi. Kenapa? Ya, udah takdir. Padahal siapa di antara kita yang mau terima kalau ada orang mencuri ya barang kita lalu dia seenaknya berkata, Pak, ridho ya dengan ketentuan Allah, takdir. Gak mungkin. Antum aja kalau nerabas lampu merah lalu dipanggil polisi, sini, kamu kenapa nerabas? Apa kata antum? Udah takdir Pak. Kira-kira Pak polisi terima nggak? Ini siapa? Nggak boleh seperti itu di majelis taklim. Di majelis taklim itu kamu harus dengerin ya. Kalau mau main di luar aja di sana. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Jadi ya ini dia. Ada Qadariyah. Kalau Qadariyah menolak apa? Takdir. Kalau Jabariyah terlalu berlebihan dalam menetapkan takdir. Ahlussunnah tengah-tengah antara Qadariyah dan apa? Jabariyah. Iya. Nah ini saudaraku seiman. Sekarang kita masuk ke poin nomor 32. Wa ma qalahu jahmun fa haqqan dhalalatun wa bishrun fama abdahu jahlan qad intashar. Wa ma qalahu Jahm, dan apa yang diucapkan oleh si Jahm ya, fa haqqan, maka sungguh dhalalatun, kesesatan. Wa ma qalahu Jahm, dan apa yang diucapkan oleh si Jahm, fa haqqan, maka sungguh dhalalatun, kesesatan. Wa bishrun fama abdahu jahlan qad intashar, dan Bishr, maka apa yang ia perlihatkan itu adalah kebodohan. Qad intashar, telah tersebar. Saudaraku seiman, siapa itu Jahm? Jahm namanya Jahm bin Safwan Ar-Rasibi, kunyahnya Abu Muhriz. Ya. Dia orang Samarkand. Tadinya dia juru turisnya Al-Harith bin Suraij. Ya. Tapi ketika ketahuan pemikirannya menyesatkan, dia diusir oleh Nasr bin Sayyar Al-Kinani. Maka dia pun pergi ke Irak. Ya. Apa keyakinan si Jahm bin Safwan ini, Pak?
keyakinannya katanya, anna ilmallahi muhdas wa kalamahu muhdas lam yakun aliman wala mutakalliman hatta ahdatsa li nafsihi ilman wa kalaman. Bahwa Allah itu tadinya bodoh, nggak tahu. Terus Allah menjadikan dirinya berilmu. Ya. Allah tadinya tidak bicara, bisu. Lalu Allah menjadikan dirinya apa? Bisa berbicara. Jadi menurut si Jahm, ilmu Allah itu baru ada. Sebelumnya Allah tidak berilmu. Ini ngejek banget sama Allah nih. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah keyakinannya apa? Bahwa Allah senantiasa berilmu dan tidak pernah didahului dengan kebodohan dan ketidaktahuan. Di mana ilmu Allah sifatnya azali, tidak ada permulaannya. Ilmu Allah sifatnya apa? Azali. Azali itu apa sih, Pak? Hah? Mas, pada tidur sih. Baru jam 10:30, 11 gini. Azali itu, ya, ini speakernya yang bikin ngantuk sebetulnya. Speakernya nih. Ini saya minta panitia nih benerin nih speakernya nih, Pak. Speakernya kurang, istilah orang Sunda rangu, ya, kurang ini. Azali itu artinya bila tidak ada permulaannya. Tidak ada apa? Permulaannya. Allah berilmu dan senantiasa berilmu dan tidak pernah didahului oleh ketidaktahuan. Ini keyakinan Ahlussunnah. Kalau si Jahmiyah mengatakan Allah berilmu, namun sebelumnya Allah tidak berilmu. Allah berbicara, tapi sebelumnya Allah tidak punya sifat bicara. Allah punya sifat apa? Semua menurut si Jahm, semua sifat-sifat Allah itu masbukun bil adam, didahului oleh ketidakadaan. Paham nggak, Pak? Hah? Keyakinan si Jahm ini, Jahm bin Safwan ya. Ya. Ini keyakinan si Jahm bin Safwan. Di antaranya keyakinan si Jahm bin Safwan apa, Pak? Bahwa dia akidah dalam masalah takdir, akidahnya Jabariyah. Akidahnya apa? Jabariyah. Siapa sih Jabariyah? Tadi udah dibahas loh. Ada yang tahu Jabariyah? Apa? Semua sudah takdir Allah, terus apa bedanya dengan Ahlussunnah? Jabariyah mengatakan semua sudah takdir Allah. Ahlussunnah juga meyakini semua sudah takdir Allah, betul. Cuman apa bedanya Jabariyah dengan Ahlussunnah? Menurut Jabariyah manusia tidak punya kehendak, tidak punya pilihan, betul. Sedangkan Ahlussunnah menetapkan adanya kehendak dan pilihan bagi Allah. Nah, si Jahm ini diantara keyakinannya Jabariyah. Apalagi keyakinan si Jahm, ya. Kata si Jahm, iman itu hanya di hati. Tadi kita sebutkan Murji'ah, Jahmiyah. Murji'ah apa? Karena kan Murji'ah tadi ada berapa? 3. Yang pertama Murji'ah fuqaha. Yang kedua Murji'ah apa? Kenapa disebut Jahmiyah? Karena ini keyakinan si Jahm bin Safwan. Si Jahm punya keyakinan bahwa iman itu hanya sebatas di hati aja. Ya. Apalagi keyakinan si Jahm. Kata si Jahm ya, bahwa surga dan neraka itu tidak kekal.
tapi fana. Surga akan hancur, neraka pun akan hancur, fana. Ini jelas bertabrakan dengan Al-Quran. Al-Quran tegas mengatakan bahwa surga dan neraka itu apa? Kekal. Banyak ayat yang mengatakan khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya dalam api neraka. Mereka kekal selama-lamanya dalam surga. Paham, saudaraku? Paham gak? Jangan tidur. Nanti salah paham loh kalau tidur. Iya. Saya kalau kajian biasanya Pak menegur yang tidur, Pak. Kenapa? Karena bahaya buat dia. Pas tidur setan masuk mimpi. Dalam mimpinya ngelihat ya Ustadz lagi ceramah, ngomong yang enggak. Akhirnya di luar ngomong, kata Ustadz Badru gini, padahal tidur. Dan itu pernah terjadi masalahnya. Makanya semenjak itu saya kalau ada yang tidur saya bangunin, bangun nanti. Kalau mau tidur jangan di sini, di kasur, sono enak. Ya, nanti salah paham. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Nah ini dia keyakinan siapa? Tadi Jaham bin Safwan. Nah keyakinan si Jaham ini, ya, juga mirip dengan keyakinannya Bishr bin Ghiyath al-Marisi. Siapa Bishr bin Ghiyath al-Marisi? Ini bapaknya orang Yahudi. Bapaknya apa? Orang Yahudi. Dulu bapaknya merusak Tauratnya orang Yahudi dan memasukkan dalam Taurat mereka sesuatu yang bukan dari Taurat. Anaknya merusak kaum muslimin. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Si Jaham sama si Bishr sama Pak, sama-sama menolak sifat Allah. Katanya Allah tidak punya sifat, gak punya nama. Jadi menurut Jaham sama si Bishr ini, Allah itu tidak punya sifat. Allah punya zat tapi tidak punya sifat. Dan mereka punya kaidah yang aneh. Apa katanya? Ta'addudul as-sifat yastalzimu ta'addudal dzawat. Banyaknya sifat kata mereka mengharuskan banyaknya zat. Sehingga kalau ada ilmu, menurut mereka ilmu berdiri sendiri, kudrah berdiri sendiri. Berarti Allah banyak dong. Ada Allah, ada ilmu, ada kudrah, ada ini, ada itu. Wah ini gak mungkin katanya. Akhirnya mereka menolak semua sifat Allah. Mereka pun menolak semua nama Allah. Ini keyakinan siapa? Si Jaham sama si Bishr, kaum Jahmiyah ini Pak. Iya. Cuma si Bishr menyelisihi si Jaham dalam masalah iman. Kalau si Jaham mengatakan iman itu tadi apa? Keyakinan dengan hati doang. Kalau si Bishr mengatakan iman itu keyakinan dengan hati, iman itu ucapan dan keyakinan. Sama dengan murji'atul fuqaha. Kenapa? Karena si Bishr berguru kepada Abu Hanifah. Berguru kepada siapa? Abu Hanifah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Demikian pula si Bishr tidak setuju dengan si Jaham dalam masalah akidah Jabariyah. Akidah apa? Jabariyah. Nah, itu bedanya. Walaupun banyak persamaan antara Jaham bin Safwan dengan siapa? Bishr al-Marisi. Kemudian poin nomor 33. Wa ja'dun faqad ardahu khubthu maqalihi wa amma ibnu kullabin fa'aqbih bima dzakar. Wa ja'ad, dan si Ja'ad faqad ardahu khubthu maqalihi,
Sungguh ia telah dibinasakan oleh ucapannya yang busuk. Wa amma Ibnu Kullab, dan adapun Ibnu Kullab, fa'aqbih bima dzakar, maka sungguh buruk dengan sungguh buruk apa yang ia sebutkan. Nah, ini beliau menyebutkan kelompok sesat lagi. Tadi Jaham bin Safwan, terus Bishr Al-Marisi. Sekarang Ja'ad. Siapa tuh Ja'ad tuh? Ja'ad. Dia namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad apa? Bin Dirham. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Nah, si Ja'ad bin Dirham, ya, dia punya keyakinan, kata Imam Az-Zanjani, Ja'ad bin Dirham ini tadinya pengajar Marwan bin Muhammad Al-Umawi, salah satu khalifah Banu Umayyah. Ketika telah jelas bahwa si Ja'ad ini pemikirannya dan keyakinannya buruk, diusir ya sama Marwan bin Muhammad Al-Umawi. Maka ia pun keluar ke Basrah. Beberapa waktu dia tinggal di sana. Dan dia yang pertama kali mengingkari Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Si Ja'ad ini, Pak, katanya apa? Allah tidak pernah mengajak Nabi Musa berbicara. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah mengajak langsung berbicara Nabi Musa. Dalilnya firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Sama si Ja'ad diubah, Pak. Diubah ayat itu. Apa katanya? Yang benar, wa kallamallaha Musa taklima, dan Musa mengajak bicara Allah. Dia bikin tahrif, perubahan. Padahal dia semua qiraat mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah yang jadi subjeknya. Allah yang mengajak bicara siapa? Nabi Musa. Si Ja'ad malah menolak ayat itu. Na'udzubillah. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Ja'ad bin Dirham ini, Pak, juga punya keyakinan Qadariyah. Punya keyakinan apa? Qadariyah. Apa itu Qadariyah tadi? Kelompok yang menolak takdir. Dan mereka mengatakan katanya, apalagi? Perbuatan manusia apa? Tidak diciptakan oleh Allah. Ini kelompok Qadariyah, ya. Ingat-ingat baik-baik ya. Ini kita sedang belajar tentang firqah sesat. Dan mengenal firqah sesat itu penting. Karena dengan kita mengenal firqah sesat, pertama kita semakin paham tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, dengan kita mengenal firqah sesat, kita akan selamat insya Allah dari kesesatan. Dari apa? Kesesatan. Penyair Arab berkata, "Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqi." Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menjauhi keburukan. "Faman lam ya'rifil khair minasyarr yaqa' fi." Siapa yang tidak bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, biasanya ia akan jatuh kepada apa? Keburukan. Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Si Ja'ad bin Dirham, ya, di antara keyakinannya, ya, itu ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian siapa Ibnu Kullab yang disebutkan oleh beliau di sini? Ibnu Kullab namanya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Abdullah bin Sa'id bin apa? Kullab. Sedikit ada kesalahan sedikit ya.
yang mempunyai keyakinan Qadariyah tadi itu Amr bin Ubaid, bukan Ja'ad bin Dirham ya. Amr bin Ubaid. Abdullah bin Sa'id bin Kullab, sekarang ini keyakinan Ibnu Kullab yang dikenal kelompoknya dengan kelompok Kullabiyah. Kelompok apa? Kullabiyah. Siapa mereka? Ibnu Kullab ini tadinya orang Nasrani, Pak. Kemudian masuk Islam, mu'alaf. Ya. Dan dia meninggalkan kaumnya. Dan kemudian dia menuntut ilmu. Nah, di antara keyakinan Ibnu Kullab yang diingkari oleh Ahlus Sunnah apa, Pak? Ibnu Kullab ya mengingkari sifat-sifat ikhtiariyah bagi Allah. Itu sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Jadi kata Ibnu Kullab, Allah berbicara, betul. Tapi berbicaranya Allah tidak berhubungan dengan perbuatan Allah. Dan menjadikan sifat berbicara itu sebagai sifat zatnya Allah. Tuh, apa bedanya dengan Ahlussunnah, Mas? Bedanya, Ahlussunnah meyakini Allah berbicara, tapi berbicaranya Allah berhubungan juga dengan perbuatan Allah. Paham nggak, Mas? Ibnu Kullab ya meyakini bahwa berbicaranya Allah bukan dari perbuatan Allah. Tidak berhubungan dengan perbuatan Allah. Artinya bukan sifat ikhtiariyah, tapi menganggap bahwa itu sifat zatiyah. Sedangkan Ahlussunnah meyakini berbicaranya Allah berhubungan juga dengan perbuatan Allah. Artinya Allah berbicara dengan siapa dengan siapa yang Allah kehendaki. Kapan Allah berbicara? Dengan apa Allah berbicara? Ya terserah Allah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Kalau Ibnu Kullab enggak. Ibnu Kullab mengatakan tidak. Ya, Allah tidak pernah disifati berbicara dengan siapapun. Kapan Allah berbicara? Tidak. Ya. Nah, ini diantara keyakinan Ibnu Kullab yang diingkari oleh siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Pahami baik-baik, Pak. Makanya Ibnu Kullab meyakini Allah beristiwa di atas arsy, ya. Tapi menurut Ibnu Kullab, istiwanya Allah di atas arsy itu sifat zat, bukan sifat perbuatan. Karena mereka mengingkari sifat perbuatan bagi Allah. Ibnu Kullab meyakini Allah mendengar, melihat, ya. Tapi mereka meyakini bahwa mendengar dan melihatnya Allah itu bukan sifat perbuatan, tapi sifat zat. Jadi cara menetapkannya berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Antara Kullabiyah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena tadi sudah kita sebutkan bahwa Kullabiyah itu menolak sifat fi'liyah ikhtiariyah, sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu tentu pembahasan tentang masalah Kullabiyah, dan yang mirip dengan Kullabiyah adalah Asy'ariyah. Itu nanti insyaallah akan harus dibahas mungkin nanti, tapi secara terperinci, Pak, hujah-hujah mereka. Ya. Kita lanjutkan poin nomor 34. Wa jaa Ibnu Karram bi hujrin wa lam yakun lahu qadamun fil ilmi lakinnahu jasar. Lalu datang pula Ibnu Karram. Ibnu apa?
Karram bihujrin, dengan membawa kebatilan. Walam yakun lahu qadamun fil ilmi, dan dia tidak punya kekokohan dalam ilmu. Lakinnahu jasar, tapi dia jasar, berani. Artinya dia nggak punya ilmu tapi berani berbicara tentang masalah agama. Siapa itu? Ibnu Karram. Namanya siapa? Muhammad bin Karram. Kelompoknya disebut dengan Karramiyah. Apa penyimpangan Ibnu Karram? Tadi sudah kita sebutkan. Ada Murji'ah, Karramiyah. Ada Murji'ah, ada 3 kan? Murji'ah apa? Fuqaha. Murji'ah apa? Jahmiyah. Kemudian yang ketiga apa? Karramiyah. Nah, Murji'ah, Karramiyah apa keyakinannya, Pak? Hah? Katanya iman itu hanya sebatas ucapan dengan lisan. Ya, sehingga mereka konsekuensi ucapannya apa? Bahwa orang munafik itu apa? Mukmin yang sempurna. Mukmin yang apa? Yang sempurna. Ya. Ikhwat Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Imam Az-Zanjani, Abu Abdillah Muhammad bin Karram. Namanya Muhammad bin Karram, kunyahnya Abu Abdillah. Ia dari pinggiran kota Sijistan. Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dia ahli ibadah. Dia memperlihatkan kezuhudan, ya, sehingga orang-orang merasa suka sama dia karena kezuhudannya tersebut, Pak. Tapi dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, orang bodoh, ya. Lalu kemudian sama pengikutnya diagung-agungkan, Pak. Oh, ini hebat, ya. Sampai akhirnya suatu ketika dia pernah diuji sama sebagian ulama, disuruh baca Al-Fatihah, ancur-ancuran, ya. Tajwidnya hancur, makhorijun hurufnya hancur-ancuran, sehingga akhirnya kelihatannya ternyata dia seorang yang bodoh, nggak punya ilmu. Tapi karena dia ahli ibadahnya itu, Pak, banyak orang yang terkesima, banyak orang yang tertipu, sehingga akhirnya dia sangat diagungkan oleh pengikutnya. Kayak di zaman sekarang kan, Pak. Di zaman sekarang banyak orang tertipu oleh kepandaian berbicara dan beretorika, padahal nggak punya ilmu atau keyakinannya sesat. Iya. Maka dari itu hati-hati saudaraku seiman, ya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini keyakinan di antara keyakinan Karramiyah. Ini di antara keyakinan apa? Karramiyah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian 35. Wasaqqafa hadzal asy'ari kalamahu wa arba 'ala man qablahum min dzawid dabar. Wasaqqafa dari kata saqaf, artinya mengatapi. Dan mengatapi ini al-Asy'ari, maksudnya Abul Hasan al-Asy'ari, kalamahu ucapannya, wa arba 'ala man qablahu, arba dia melebihi, ya, orang sebelumnya, min dzawid dabar dari orang-orang yang tersesat, ya. Siapa Abul Hasan al-Asy'ari, Pak? Abul Hasan al-Asy'ari itu dia punya ayah angkat Al-Jubai. Al-Jubai ini pentolannya Mu'tazilah, Pak. Makanya Abul Hasan al-Asy'ari itu di awal-awal dia di atas akidah siapa? Mu'tazilah. Ya, kemudian Abul Hasan al-Asy'ari sering debat sama bapaknya ini, dan dia nggak puas dengan jawaban-jawaban siapa? Bapaknya. Kata Abul Hasan al-Asy'ari ini cerdas dia, Pak, orangnya, Pak. Ya, kemudian Abul Hasan al-Asy'ari masuk ke fase yang kedua. Ya, fase yang apa?
Yang kedua, yaitu dia mengikuti keyakinan Ibnu Kullab. Keyakinan apa? Ibnu Kullab yang sudah kita sebutkan tadi, Pak. Iya. Kata beliau, wa wajada anna Ibnu Kullab lahu rududun katsirah 'ala al-Mu'tazilah. Wa Ibnu Kullab radda 'ala al-Mu'tazilah. Walakin laysa indahu khibrah qawiyah bi qawaid ahli sunnah fil istidlali warid waraddi, kata Syekh Abdul Razzaq. Ia mendapatkan Ibnu Kullab banyak membantah kaum Mu'tazilah, ya, tapi Ibnu Kullab tidak punya kekuatan ilmu tentang kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam berdalil dan membantah, sehingga Ibnu Kullab jatuh banyak pada apa? Penyimpangan. Iya. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari masuk ke fase yang ketiga, yaitu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, fase yang ketiga ini, Pak, ditolak oleh banyak pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Kebanyakan pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, kaum Asy'ariyah, sampai detik ini mengatakan, katanya Abul Hasan Al-Asy'ari hanya dua fase. Yang pertama Mu'tazilah, yang kedua apa? Asy'ariyah. Ya, tapi banyak masyayikh mengatakan tidak. Abul Hasan melewati tiga fase. Yang pertama Mu'tazilah, yang kedua Kullabiyah, ya, dan ia yang kemudian berkembang menjadi Asy'ariyah, walaupun ada beberapa perbedaan antara Asy'ariyah dengan Kullabiyah. Kemudian di akhir hayatnya beliau kembali kepada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Buktinya ada 3 buku atau 4 buku, Pak. Ada 4 buku yang menunjukkan bahwa beliau sudah rujuk. Buku yang pertama Al-Ibanah, ya. Buku yang pertama apa? Ya, Al-Ibanah. Di mana di dalam kitab Al-Ibanah beliau menetapkan seluruh sifat-sifat yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian kitab yang kedua itu kitab Maqalat Islamiyin. Maqalat apa? Islamiyin. Di mana dalam kitab Maqalat Islamiyin itu beliau menyebutkan tentang akidah salafus saleh. Dan di akhirnya beliau mengatakan ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Wa bihi aqul, dengan akidah ini aku berpendapat. Yang keempat, yang ketiga kitab yaitu kitab Risalah ila Ahli Tsaghar, surat untuk Ahli Tsaghar. Di situ pun beliau menetapkan semua keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat disebutkan itu dalam kitab Al-Wajiz, ya, bahwa dalam kitab itu pun beliau menunjukkan, menyatakan bahwa beliau telah kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya, banyak ulama di zaman ini mengatakan ya bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir hayatnya sudah kembali kepada keyakinan siapa? Salafus saleh, Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, sudah meninggalkan, Pak, keyakinan Asy'ariyahnya. Ya, yang qadarullah yang berkembang sampai detik ini dan sampai hari ini, fase yang keberapa? Yang kedua. Apa bedanya Asy'ariyah dengan Ahlussunnah, Pak? Bedanya pertama, Asy'ariyah punya keyakinan bahwa sifat wajib bagi Allah hanya 20. Hanya apa? 20. Itu pun dalam tata cara penetapannya beda dengan Ahlussunnah. Beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Asy'ariyah, dan kalau kita baca, Pak, tentang sejarah Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah yang dulu ya ternyata berbeda dengan kaum Asy'ariyah yang belakangan.
Itu semenjak ya Ar-Razi, Fakhrur Razi. Kalau Asy'ariyah yang terdahulu masih meyakini Allah beristiwa di atas Arsy. Karena memang sangat kuat sangat dekat dengan Kullabiyah. Cuma mereka mengatakan bahwa istiwa Allah di atas Arsy bukan sifat perbuatan, tapi itu sifat apa? Zat. Itu bedanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah itu. Ya. Adapun Asy'ariyah belakangan menolak Allah beristiwa di atas Arsy. Bahkan mengkafirkan orang yang punya keyakinan Allah beristiwa di atas Arsy. Makanya kaum Asy'ariyah di zaman sekarang, Pak, banyak yang tegas-tegasan mengatakan siapa yang meyakini Allah beristiwa di atas Arsy maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Ya, ada seorang kiai di Cilengsi sana tempat saya juga, dia mengatakan Badu Salam kafir karena dia punya keyakinan Allah beristiwa di atas Arsy. Mereka mengkafirkan. Subhanallah. Kalau kita Ahlussunnah meyakini Allah beristiwa di atas Arsy, tapi istiwanya Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Asy'ariyah, Pak, kenapa mereka banyak menolak sifat-sifat Allah? Karena tadi sudah kita sebutkan dari awal pembahasan, mereka banyak menggunakan apa? Akal. Mereka banyak menggunakan akal. Katanya apa? Allah beristiwa di atas Arsy. Gak mungkin. Gimana? Kalau Allah beristiwa di atas Arsy berarti Allah butuh tempat dong. Allah apa? Butuh tempat. Kalau Allah beristiwa di atas Arsy berarti Allah berbentuk apa? Fisik dong. Apa bedanya dengan makhluk, kata mereka. Itu semua akal-akalan mereka, Pak. Akibat mereka menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Makanya kaum Asy'ariyah menyebut Ahlussunnah dengan kaum apa? Mujassimah. Kaum apa? Mujassimah. Karena mereka punya kaidah yang tidak boleh diselisihi oleh siapapun yang mengaku Asy'ariyah. Apa itu? Bahwa katanya kalau Allah beristiwa di atas Arsy, berarti Allah berbentuk fisik, jism. Iya. Makanya Bapak sekalian, banyak sekali perbedaan antara Asy'ariyah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam masalah iman, Asy'ariyah beda dengan Ahlussunnah. Pak, jangan tidur, Pak. Ya. Dalam masalah iman, Ahlussunnah beda dengan Asy'ariyah. Apa bedanya? Asy'ariyah mengikuti dalam iman mengikuti Murji'ah Jahmiyah. Oh, iman itu sebatas keyakinan dengan apa? Hati saja. Dalam masalah tauhid, Ahlussunnah beda dengan Asy'ariyah. Ahlussunnah meyakini tauhid itu ada 3 macam. Tauhid apa? Rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid. Asy'ariyah tidak mengakui 3 itu. Mereka hanya meyakini tauhid rububiyah saja. Maka mereka menafsirkan la ilaha illallah apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Makanya mereka mengingkari orang yang membagi tauhid menjadi 3. Pernah lihat nggak di YouTube? Ada seorang Habib mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah, katanya. Kenapa mereka mengingkari pembagian tauhid menjadi 3? Karena tadi, Pak, dasarnya keyakinan Asy'ariyah yang meyakini bahwa tauhid itu hanya sebatas tauhid apa? Rububiyah. Nggak ada tauhid uluhiyah, tidak pula tauhid asma wa sifat. Iya. Dan dalam masalah takdir, Asy'ariyah condong kepada mazhab keyakinan Jabariyah. Keyakinan apa? Jabariyah. Ada
ada seorang ulama, saya lupa namanya, di zaman ini menulis ada 12 atau 13 perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah. Ada perbedaan yang sangat jelas dalam sini, Allahu a'lam. Ya. Kita masuk ke poin 37. Yukaffiru hadza dzaka fima yaquluhu wa yadhkuru dza anhu alladhi indahu dzukir. Yukaffiru hadza dzaka, yang ini mengkafirkan yang itu, fima yaqulu, pada apa yang ia ucapkannya, wa yadhkuru dza, dan yang ini menyebutkan tentangnya, alladzi indahu dzukir, yang disebutkan di sisinya. Ya. Artinya Pak, kelompok-kelompok sesat ini Pak saling mengkafirkan satu sama lainnya. Mu'tazilah mengkafirkan Asy'ariyah, Asy'ariyah mengkafirkan Mu'tazilah, saling mengkafirkan satu sama lainnya. Syiah mengkafirkan semua yang selain Syiah. Ikhwati Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang demikian keadaannya. Kenapa? Mereka mengkafirkan itu berdasarkan atas apa Pak? Kaidah-kaidah yang mereka buat sendiri, keyakinan-keyakinan mereka yang sesat. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak sembarangan mengkafirkan. Ahlussunnah tidak pernah mengkafirkan kaum Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah. Adapun Jahmiyah, ikhtilaf para ulama Ahlussunnah, apakah dia masih statusnya muslim atau sudah kafir. Karena Jahmiyah ini berat banget Pak keyakinannya, kesalahannya itu. Adapun Syiah berderajat-derajat. Banyak ulama mengkafirkan, yaitu Syiah yang Imamiyah, Itsna Asy'ariyah, yang meyakini Al-Quran sudah diubah. Para sahabat katanya yang mengubah-ubah Al-Quran. Maka mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW kecuali beberapa saja. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian. 38. Wabil aqli fima yaz'umuna tabayanu wa kulluhum qad faraqal aqla law sya'ar. Dan dengan akal pada apa yang mereka klaim, justru mereka berbeda-beda. Artinya Pak, kalau kita perhatikan kelompok-kelompok yang ada itu dalam akidah beda-beda Pak. Khawarij dengan Murji'ah beda, dengan Syiah beda, dengan siapa lagi? Mu'tazilah beda, dengan siapa lagi? Jahmiyah beda, berbeda-beda. Padahal masing-masing mereka patokannya apa? Akal. Mu'tazilah mendewakan akal, Asy'ariyah mendewakan akal. Ya, bahkan Fakhrur Razi mengatakan setiap dalil yang bertabrakan dengan akal wajib ditolak atau ditakwil. Sama dengan Mu'tazilah, tapi hasil akalnya beda. Anehnya mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Kalau Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah semua berdasarkan dalil, Pak, jelas. Dari Al-Quran, dari Sunnah, pemahaman salafus saleh. Dalam mengkafirkan pun Ahlussunnah jelas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak sembarangan akal Islam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian 39, fada'anka ma qad abda'u wa tanatta'u walazim tariqal haqqi wan nasi wastabir. Fada'anka, maka tinggalkan oleh kamu ma qad abda'u, apa yang telah mereka buat itu dari bid'ah, wa tanatta'u, dan apa yang telah mereka gulu berlebihan padanya. Walazim tariqal haqqi, dan pegang oleh kalian jalan kebenaran. Wan nasi, dan nas dalil. Wastabir, dan sabarlah di atas jalan ini. Jalannya salafus saleh, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. 40. Wa khudh muqtadal athar wal wahyi fil ladzi tanaza'a fihi an-nasu min hadhil fiqar. Wa khudh, ambillah muqtadal athar, yang ditunjukkan oleh athar, itu dalil, ya, wal wahyi, dan wahyu,
Fillazi tanaza'a fihin nas, yang dalam perkara yang diperselisihkan oleh manusia tersebut. Min hadhil fiqar, dari yang sudah disebutkan tadi, fikrah-fikrah yang tadi. Artinya ketika kita melihat perselisihan-perselisihan dalam masalah akidah ini, Pak, yang harus kita lakukan, lihat yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang dipahami oleh salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Akhul Islam, kata Imam Az-Zanjani, idza ikhtalafa an-nasu fi syai'in min al-usul fafattish anta 'anil kitabi was sunan wa tariqis salaf. Apabila manusia berbeda pendapat dalam masalah akidah, maka periksa oleh kamu bagaimana tentang Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus saleh. Famata wajadta fiha ma yuwafiqu ikhtiyaraka wa yusahih, yu'adimta dhalika fi ikhtiyari ghairika wa ta'wilihi, fashudda yadan bimakhtarta. Kalau kamu dapatkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang membenarkan pendapat dan keyakinan kamu itu, pegang kuat-kuat selama memang jelas dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus saleh. 41. Fama li dawit tahsiri udhrun bitarki ma atahu bihi Jibril fi manzilis suwar. Fama, dan tidak boleh, lidawit tahsili, untuk orang-orang yang berusaha menghasilkan ilmu. Udhrun, udhur, tidak ada udhur maksudnya buat orang yang berusaha menuntut ilmu. Bitarki ma'atahu bihi Jibril, tidak ada udhur, tidak ada alasan untuk meninggalkan yang dibawa oleh malaikat Jibril. Fi manzilis suwar, dalam rumah surat-surat, maksudnya Al-Quran. Maksudnya apa? Al-Quran. Artinya tidak boleh, Pak, kita meninggalkan Al-Quran, hadis hanya karena lebih mendahulukan apa? Akal. Gak ada alasan, gak boleh. Akal kamu itu diciptakan oleh Allah banyak kekurangannya. Wa bayyana fahwahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syarhihi wa adda ilal ashabi ma'anhu qad sutir, dan Nabi pun sudah menjelaskan Al-Quran tersebut bisyarhihi, dengan mensyarahnya, dan penjelasan Nabi itu dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan apa? Persetujuan. Wa adda ilal ashabi ama anhu qad sutir, dan sudah menyampaikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah dicatat oleh para ulama. Alhamdulillah, tinggal merujuk aja bukunya. Banyak buku Imam Ahmad, namanya apa? Aslus Sunnah. Bukunya Imam siapa lagi? Al-Barbahari, Syarhus Sunnah. Bukunya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, namanya Syarhus Sunnah. Bukunya Imam Ibnu Battah, dalam kitab As-Sunnah. Bukunya Imam siapa? Al-Ajuri, namanya Asyariyah. Bukunya Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya yang berjudul Kitabut Tauhid. Bukunya Imam Ibnu Manda, dan banyak lagi para ulama-ulama Ahlussunnah yang sudah mencatat tentang keyakinan siapa? Salafus saleh. Alhamdulillah, dengan sanad-sanad yang jelas. Alhamdulillah, akhul Islam, saudaraku seiman. 43. Fabillahi taufiqi wa amulu afwahu wa as'aluhu hifdhan yaqini minal ghiyar. Maka dengan memohon kepada Allah, aku minta taufiknya, dan aku berharap maafnya. Wa as'aluhu hifdhan, dan aku minta kepada Allah penjagaan yakini terhadap keyakinanku ini, minal ghiyar, dari perubahan. Di sini beliau menutup qasidahnya dengan memohon kepada Allah apa? Taufik, dan memohon maaf kepada Allah, dan memohon supaya akidah beliau dijaga dari perubahan. Demikian pula kita minta kepada Allah, Pak, supaya akidah kita ini nggak berubah sampai akhir hayat. Karena zaman sekarang ini subhanallah, syubhat itu luar biasa sekali, Pak.
Yang terakhir 44, li'as'uda bil fawzil mubini musabiqan ila jannatil firdausi fi salihiz zumar, agar aku bisa berbahagia dengan kesuksesan yang nyata dan berlomba kepada surga Firdaus bersama orang-orang yang saleh. Alhamdulillah, selesai.